Artinya kalau orang aulia Allah atau para nabi-nabi mereka disakiti, mereka kadang mau mendoakan celaka. Tapi Allah yang cemburu, Allah yang marah kalau mereka itu disakiti, Allah yang menindak mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa'lam anna anbiya Allah wa awliya'ahu yatakhallaquna birrahmati ma'a ibadillah فلا يدعون على من ظلمهم غير أن الله سبحانه يغار عليهم أن تنتهك حرمتهم أو يوطأ حرمهم أو تخفر ذممهم فعند ذلك يقوم لهم الحق وينتقم لهم ممن عاداهم وينسفهم ممن ناوأهم. Ketahuilah olehmu bahwasanya para nabi dan para aulia, wali-wali Allah, mereka itu berakhlak dengan kasih sayang serta hamba-hamba Allah. Para nabi orang yang sangat sayang kepada umatnya. Demikian juga para aulia, mereka sangat sayang kepada hamba-hamba Allah. Fala yad'una 'ala man zalamahum, mereka tidak mendoakan celaka atas orang yang menzalim mereka. Kalau ada orang-orang yang menyakiti mereka, mereka tidak akan mendoakan jahat. Tapi yang mereka doakan adalah agar mereka dapat hidayah dari Allah, agar mereka dapat petunjuk daripada Allah. Kadang mendoakan mudahan celaka, mudahan mati ke neraka. Itu akhlaknya para anbiya dan aulia Allah. Ghaira anna Allah subhanahu yagharu alaihim, melainkan bahwa Allah yang cemburu atas mereka, bahwa dirobek kehormatan mereka, diinjak kehormatan mereka, dirusak kehormatan mereka. Artinya kalau orang aulia Allah atau para nabi-nabi mereka disakiti, mereka kadang mau mendoakan celaka. Tapi Allah yang cemburu, Allah yang marah kalau mereka itu disakiti, Allah yang menindak mereka. Fa inda dzalik, ketika demikian, yaqumu lahumul haq, berdiri bagi mereka Allah, wa yantaqimu lahum, dan menindak bagi mereka mimman adahum, daripada orang yang memusuhi mereka itu. Kalau ada orang yang celaka disebabkan karena memusuhi wali Allah, ada orang yang celaka karena memusuhi para nabi Allah, itu bukan doanya para nabi, bukan doanya para wali, tetapi Allah yang marah kalau nabinya disakiti, Allah yang marah kalau kekasihnya diganggu, dirusak kehormatannya. Wa yunsifuhum, dan Allah yang menginsafkan mereka mimman nawa'ahum, daripada orang yang menjauhi mereka itu. Kama qala fil haditsil qudsi, sebagaimana dikata dalam hadis qudsi, man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi, ay a'lamtuhu anni muharibun lahu. Siapa-siapa yang memusuhi bagiku seorang wali, maka aku beritahu akan dia dengan berperang. A'lamtuhu artinya, azantuhu artinya a'lamtuhu, aku beritahu kepada dia, ujar Tuhan, bahwa aku berperang baginya.
Siapa yang kau menang berperang lawan Allah Ta'ala? Wadhalik, yang demikian, li'annal waliyya la yantasiru li nafsih, seorang wali itu dia tidak membela dirinya. Orang wali kalau diganggu, disakitinya kadang membela dirinya. Fayakunullah subhanahu wa ta'ala huwallazi yantasiru lahu, maka jadilah Allah yang membela bagi itu seorang wali tadi. Nah, orang wali, para anbiya, orang yang sudah menyerahkan sepenuhnya, baik dirinya atau apapun yang berhubungan dengannya, dia serahkan sepenuhnya kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang menggangguinya, ini ada urusan, tergantung Allah yang mengambil keputusannya. Pana'udzubillah min mu'adati awliyaihi, kita berlindung dengan Allah daripada bermusuhan dengan wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Sayyidil Imam Ahmad ibn Idris al-Maghribi radhiyallahu anhu, Allah, aku takuti kamu kepada Allah. Antahtaqira musliman, bahwa kamu menghinakan orang Islam. Au tu'diyahu, atau menyakitinya, baik menyakiti hatinya atau menyakiti jasmaninya. Faqad yakunu waliyan min awliyaillah wa anta la tash'uru, kadang-kadang dia itu bisa wali daripada wali Allah, engkau tidak tahu. Fatakuna dakhilan fi ghadabillah, maka engkau termasuk dalam kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kadang-kala orang Islam itu disakiti, kadang-kala orang Islam itu dihinakan. Kalau dia termasuk aulia Allah, kita kada tahu. Nah, kalau sudah kita menyakiti seorang wali Allah, kita kada akan beruntung lagi selama-lamanya. Kita akan terhina selama-lamanya. Kita akan merugi selama-lamanya. Mafil hadis, innallaha la yaghdabu li awliyaihi kama yaghdabu al-laythu li ashbalih. Sesungguhnya Allah itu sungguh marah membela para walinya sebagaimana marahnya singa terhadap anak-anaknya yang diganggu. Serigala kalau anaknya diganggu, habis mamanya amuk. Itu contoh demikian Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kekasihnya diganggu, kekasihnya, maka Allah akan marah. Nah, marahnya Allah subhanahu wa ta'ala itu, yang paling berbahaya adalah marahnya Allah kepada ruhani seseorang. Kalau misalnya orang mengganggu seorang aulia Allah, lalu awaknya hibak lawan bisul umpamanya, itu jasmani. Atau begitu mengganggu salah seorang wali Allah, dia jadi lumpuh, itu jasmani. Itu pada seberapa? Yang dikhawatirkan itu kalau kita mengganggu salah seorang aulia Allah, Allah celakakan kita melalui hati. Nah, hati kita tertutup berbuat kebaikan, hati tertutup berbuat amal ibadah, hati kita kadang merasakan lagi lezatnya ibadah. Nah, ini yang paling berbahaya. Itu kadang merasa dikira kada atulahan, dikira kada awak sihat tambah subur, kada ada kekurangan apa-apa, tapi hatinya semakin jauh dengan Allah. Itu paling berbahaya. Wallahu subhanahu yuharibu thalathata anwa'in min ahlil ma'asi. Allah memerangi 3 macam dari orang ahli maksiat.
Pertama, qati'at tariq, orang yang mengganggu di perjalanan. Kita berjalan, di tengah jalan tuh ada orang yang mengganggu kita di tengah jalan tuh, baik merampok atau menakuti atau apa. Nah, qati'at tariq. Sehingga kita boleh ke kampung malam, boleh ke kampung mana kita jauh, di tengah jalan kita ada orang mengancam kita, menakuti kita atau mengambil harta kita. Itu namanya qati'at tariq. Allah berperang dengan orang-orang seperti itu. Yang kedua yang Allah berperang, wa akilir riba, orang yang memakan riba, artinya orang yang melakukan praktik riba. Orang yang mempraktik riba, Allah mengatakan bahwa dia berperang kepada orang itu. Yang ketiga, wal mu'dhiya li awliya'i, orang yang menyakiti kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wa fil haditsil akhar al-qudsi, man 'ada li waliyan faqad barazani bil muharabah, siapa yang memusuhi aku seorang wali, maka dia berarti menentang aku dengan perang secara terbuka. Wa qala ta'ala, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah, hanya saja balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Al-ayat. Wa qala ta'ala fi akhirir riba, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minir riba in kuntum mu'minin. Hai orang yang beriman, takwalah kepada Allah, tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kamu beriman. Fa illam taf'alu, jikalau kamu tidak mau melakukan itu, fa'zanu, ketahuilah, biharbin minallah wa rasulih, dengan berperang daripada Allah dan Rasulnya. Wa fil hadis, man adza waliyan, siapa yang menyakiti seorang wali Allah, faqad haraballah, dia berarti memerangi Allah. Intah. Wa qala ba'dul arifin, berkata sebagian orang yang arif, al waliyyu qad yagharu idza udiya aw lam yuhtaram, seorang wali itu terkadang dia mau cemburu bila disakiti atau tidak dihormati. Artinya seorang wali itu bisa kadang-kadang dia marah kalau disakiti, dia marah kalau kada dihormati. Wa yazunnu ba'dun nas, menyangka sebagian manusia, idza ra'a dzalik minhu, bila melihat yang demikian dari seorang wali, anna dzalik intisarun minhu li nafsih, bahwa yang demikian itu membela daripada si wali bagi dirinya, aw talabun li ta'zimiha, atau menuntut untuk membesarkan dirinya. Kadang-kadang ada orang wali itu bila kata dihormati sarik, nah bila disakiti sarik, ada. Lalu orang menyangka bahwa sidin itu minta hormati, sidin itu minta muliakan, sidin membela diri sidin. Nah, orang menyangka jam itu. Walaisal amru kadzalik, bukan perkara seperti itu, bukan demikian maksudnya, artinya. Walakin ghairatan lima ya'lamuhu mimma awda'ahu Allah fihi min sirril wilayah. Tetapi kecemburuan itu karena sesuatu yang dia ketahui, sesuatu itu dari sesuatu yang Allah titipkan pada dia daripada rahasia kewalian. Jadi bahwa yaghar, dia itu cemburu ala adami ta'zimi aw ihtirami dzalika sir, dia cemburu atas tiada dihormati, tiada diagungkan atau tiada dihormati itu rahasia kewalian tadi. Kan orang wali, orang yang diberi Tuhan sirrul wilayah. Jadi di awaknya itu ada sirrul wilayah, ada rahasia kewalian.
Nah, kalau orang mengganggu inya, orang menyakiti inya bukan marah karena dirinya diganggu kada, tapi karena dia menjaga dalam dirinya itu ada rahasia kewalian. Itu yang dia marah kalau itu kada dihormati. Itu yang dia marah kalau itu kada dibesarkan. Nah, bukan dirinya kada. Nah, ini biasanya bagi orang-orang yang sudah masyhur kewaliannya. Kalau orang nang wali secara sembunyi, orang-orang wali nang mastur, nah mereka kalau disakiti kada apa-apa. Tapi kalau orang yang sudah terkenal kewaliannya, kalau disakiti mereka bisa mendoakan kada baik. Kenapa? Karena mereka menghargai titipan Allah yang ada pada diri mereka itu jangan sampai dirusak oleh orang, dihinakan oleh orang, bukan dirinya kada. Nah, makanya ada wali-wali Allah macam Abdul Qadir Al-Jilani mengarang doa Saifi, Abdul Hasan As-Sadili ada mengarang doa Saifi, Abdullah bin Alawi Al-Haddad ada mengarang doa seperti itu. Mereka bukan membela diri mereka, bukan. Dia membela kehormatan jabatan yang mereka sandang itu. Jabatan itu yang mereka bila bukan dirinya. Sedikit benar tipis benar perbedaan antara itu. Wa su'ila Sayyiduna al-Imam Aidrus bin Umar radhiyallahu anhu an du'ai Sayyidina Sa'ad bin Nabi Waqqas radhiyallahu anhu anil alladhi takallama fihi wa waqa'a fi irdih. Ditanya orang, ditakuni orang Sayyiduna al-Imam Aidrus bin Umar radhiyallahu anhu daripada doa Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu atas orang yang berkata-kata pada beliau dan yang mencela pada pribadi beliau. Ma'annal ma'mura bihi serta bahwa yang disuruh dengan dia al-afwu memaafkan wa adamul intiqam dan tiada membalas. Sa'ad bin Abi Waqqas salah seorang sahabat Rasulullah. Kalau kada khilaf termasuk 10 besar sahabat yang masuk ke dalam surga. Sa'ad bin Abi Waqqas ini difitnah oleh seseorang. Difitnah oleh seseorang. Ingin mendengar kabar bahwa beliau difitnah orang, ingin berdoa kepada Allah, Allahumma tawwil umurahu, ya Allah panjangkan umurnya dan panjangkan kefakirannya. Orang tuh panjang umur mana fakir pulang. Kenapa sih mendoakan macam itu? Padahal mestinya dimaafkan aja, orang memfitnah itu lebih bagus. Nah, ditakuni orang Habib Idrus tentang itu. Kenapa sih nggak mau maafkan mendoakan itu? Maka sahabat yang besar Sa'ad bin Abi Waqqas fa'ajaba menjawab Idrus bin Umar al-Habsi nafa'allahu bih bi anna hadza laysa min babi fadilatil 'afwi 'alal intiqam. Ini bukan termasuk bab keutamaan memaafkan atas menindak membalas. Fa inna intiqama Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu laysa li nafsihi. Membalasnya Sa'ad itu bukan untuk diri sidin. Hasyahu, jauh sekali untuk diri sidin. Wa inna ma fa'ala dzalik, sidin hanya memperbuat yang demikian itu li hurmati suhbah, karena kehormatan sahabat antun tahaka bahwa dirubik dirusak. Beliau itu sahabat Rasulullah, sahabat yang besar. Kalau beliau itu dihinakan, beliau difitnah, yang sidin pelihara itu adalah kesahabatannya itu, bukan diri beliau. Sidin tuh marah kalau sahabat Rasulullah difitnah. Nang siapakah? Kalau ada orang mitnah sahabat, beliau marah. Nah, kebetulan beliau difitnah orang, beliau marah. Bukan karena dirinya, tapi karena kesahabatannya itu. Oh, coba orang berani mitnah sahabat. Sahabat orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Kalau sahabat difitnah, Rasulullah umpat-umpat juga sakitnya. Nah, karena itu beliau marah Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Wa kadzalika yakunu kullu intiqamin, seperti demikianlah
adanya tiap-tiap pembalasan sadara yang timbul min sahibi rutbatin, daripada orang yang punya martabat, minas sahabah, daripada sahabat, au ghairihim, atau selain mereka, min ahlir rutabid diniyah, dari orang-orang yang punya martabat agama, allati yuaddi, yang membawa tarkul intiqam laha, yang membawa meninggalkan membalas baginya itu, ila ihanatid din, kepada menghinakan agama, wa hatskin lahu, dan merobek bagi agama. Demikian pula halnya seorang dai ilallah, seorang mubalik yang menyampaikan hadis-hadis Rasulullah. Nah, dia kalau dihina, dia kalau diganggu, dia boleh marah, dia boleh membalas dengan doa kepada Allah. Kenapa? Karena menjaga kehormatan dia sebagai orang yang menyampaikan pesan Rasulullah, bukan untuk membela dirinya, kada. Nah, cuma tandanya apakah itu jujur atau kada, tergantung diketahui. Kayaknya bila ada orang mubalik nang dihina orang, ini harus marah juga seperti marahnya kepada dirinya. Ini bilangnya pas orang dipitnah orang sarik, ada kawan dipitnah orang kada sarik, berarti kada bujur yang tadi membela untuk agamanya, berarti membela terhadap dirinya. Nah, jadi seorang yang punya kedudukan dalam agama, ulama, dai, mubalik, kalau dia difitnah, kalau dia digibah, kalau dia disakiti, dia boleh marah, dia boleh minta balas kepada Allah orang tersebut. Kenapa? Karena memelihara kehormatan jabatannya sebagai orang yang punya martabat dalam agama. Karena kalau dibiarkan demikian, kayaknya agama itu terhina jadinya. Nah, itu apakah bujur atau kada tujuannya dalam hati, tergantung karena kejadian lain hari. Kalau ada ulama lain yang disakiti, dia pun mesti marah seperti marah terhadap dirinya yang semalam itu. Nah, kalau kada berarti kada bujur tuh. Nah, itu pahamannya. Pamislu hadza, maka seperti ini, himayatun lid-din al-Muhammadi, memelihara bagi agama yang dibawa Nabi Muhammad, lantiqamun lin-nafsi, bukan untuk membela pribadi, bukan membela